Selamat pagi, saya Widi Nur Cahyo, mahasiswa semester 2, Fakultas Teknik, program jurusan Teknik Industri, NIM 416193-145. Pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang fabrikasi komposit permukaan aluminium CR3C2 melalui pengolahan gerak friksi dan analisis evolusi mikrostruktural dan mekanik. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penjelasan pengurangan berat adalah salah satu tuntunan utama dalam bidang kedirgantaraan bahkan otomotif. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang bahan campuran yang mempengaruhi ADC 12. Kenapa harus dibikin seringan mungkin gitu. Aluminium metal metric composite atau yang disebut AMMC yang menunjukkan kekerasan dan kekuatan karena dispersi partikel menguat keras dan juga modulus spesifiknya yang sangat tinggi. Ketahanan aus, rasio kekuatan dan bobotnya juga harus diperhatikan karena ini menjadi kelemahan bahan ini. Komposit permukaan dapat dikembangkan melalui penyebaran keramik efektif tertentu, bisa menggunakan bahan matriks oleh beberapa teknik. Contohnya memodifikasi permukaan. Itu ada beberapa tingkatannya. Selama teknik pengolahan ini mengakibatkan bentuk fase yang merugikan. Jadi ada beberapa barang pasti akan ada NG-nya, atau mungkin ketika sudah ada hasil nanti ada timbul UGY, kajiri atau bahkan jamur karena akan rentan dengan itu. Tapi bisa diatasi dengan proses yang namanya shot blast atau di painting setelah masuk fase ke final inspection gitu. Chromium carbide terutama tersedia dalam 3 struktur kristal, yaitu kubik, ortorombik, dan struktur heksagonal. Fase ini memberikan ketahanan oksidasi yang disempurnakan oleh kekuatan dan selanjutnya digunakan dalam banyak aplikasi di mana keausan dan ketahanan korosi wajib dilapisi sifat chromium carbide seperti kekerasannya, ketahanan ausnya, ketahanan korosinya, dan stabilitas suhu dan membuatnya cocok untuk dilapisi logam dalam berbagai aplikasi. Di dalam dunia kedirgantaraan, pesawat terbang itu didesain untuk bisa terbang, tapi dia membawa beban berat. Berarti membawa daya dorongnya cukup besar kan. Kenapa harus aluminium gitu? Kenapa tidak besi? Karena aluminium itu didesain sangat ringan mungkin, sangat seringan mungkin, tetapi kuat gitu. Sama di halnya di otomotif, di kendaraan mobil kita akan seringkali melihat aluminium itu digunakan menjadi crankcase-nya kendaraan. Seperti di motor ada bak kopling, ada bak magnetnya. Itu dari semua dasarnya aluminium. Karena kebetulan saya sendiri kerja di PT Cokro Asahi Cemerlang Indonesia, saya bisa menjelaskan itu beberapa sedikit ya, walaupun saya tidak mengerti sejauh mana, sedalam apa tentang bahan-bahan yang digunakan gitu. Tapi bahan dasarnya aluminium ADC12 dan yang tadi saya sebut tadi chromium carbide, itu yang terutama itu ada 3 jenis tadi yang saya sudah sebutkan gitu. Tapi punya kelemahan itu tumbuh jamur, jiwa, swelling dan kajiri. Itu bisa timbul karena mungkin bisa karena waktu yang terlalu lama disimpan, terus kedua mungkin karena kena cipratan air, itu bisa saja terjadi. Bahan dan metode aluminium alloy grade ya, dia punya grade-nya bagus nih, ADC12. Bahan metrik dalam penelitian ini diperoleh dan dirilis dengan ukuran 100 mm kali 50 mm 6 mm melalui proses wire cut EDM. Saya akan menjelaskan nanti di slide di PowerPoint, saya menjelaskan beberapa. Ini saya sudah print, ini hasilnya ya. Ini sudah hasilnya. Bahan metode aluminium alloy grade ADC12. Bahan metriknya dalam penelitian ini diperoleh dan diiris dengan ukuran 100 mm kali 50 mm kali 60 mm. Analisis unsur kimia ADC12 dilakukan dengan analisis spektroskopi emisi optik. Silikon dinyatakan 10,2 Wt persen sebagai elemen panduan utama bersama dengan elemen seperti besi 0,67 Wt.
tembaganya 2,9 Wt, dan mangannya 35 Wt, magnesiumnya 21 Wt, nikel 0,38 Wt, sengnya 0,79 Wt, dan timahnya 11 Wt. Dengan keseimbangan yang tersedia adalah aluminium partikel. Itu bubuk Cr3C2 diperoleh adalah 5,8. Dalam ukuran yang berada dalam bentuk bulat atau bulat, mikrograf SEM-nya diterima. Cr32 digambarkan dalam gambar 1, digunakan dalam penelitian tanpa pengolahan lebih lanjut. Nah, ini gambarnya. Gambarnya seperti ini. Ini permukaan yang diperbesar menggunakan mikroskopnya, ya. Ada gambar kedua. Ini adalah salah satu langkah dalam pengolahan aduk gesekan. Pengolahan proses aduk dan gesekan terdiri dari 3 langkah. Pertama, memotong alur di pusat logam. Nih. Metrik untuk bersama menggunakan bantuan. 2. Pengolahan melalui alur dengan alat pinless atau menggunakan bersama bubuk dan menutupi alur sehingga untuk menghindari hamburan partikel selama root VSP. Dan yang ketiga, VSP logam dasar untuk menghilangkan keramik dari permukaan bahan metrik. Proses pengolahan disediakan dalam gambar yang seperti ini, ya. Nanti saya pasti jelaskan juga di PowerPoint gambarnya seperti apa. Dalam penelitian, Cr32 dibebankan ke dalam alur pemotong pada permukaan ADC12. Jadi sebelum kita bikin barangnya seperti case L, case R, atau mungkin cover tank atau tank LW atau tank MP dan sebagainya dalam dunia otomotif, sebelumnya bahan sampling kita sampling dulu, dicek dulu bagaimana nanti bahan jadi itu akan sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya ada langkah dengan pengolahan aduk gesekan itu tadi. Bahan itu dicek apakah sudah sesuai atau belum gitu. Ya, untuk selanjutnya, nah saya akan ngasih gambar ini. Ya, jelas nggak ya? Ya, ntar saya jelaskan juga pada di PowerPoint juga gambar 3A dan 3B. Menyimpulkan perubahan metalurgi ADC12. Ini paduan sebelum dan setelah proses VSP-nya. Struktur si ADC12 atau disebut ADC12 alloy ditemukan akan berlarut-larut dalam panduan yang belum diolah. Namun di permukaan diproses jarum seperti si telah mengalami patah tulang karena rotasi alat VSP. Jadi ini defeknya gitu ya. Aduh, sorry. Ini karena defeknya. Selanjutnya, setelah tersebar seragam dengan ukuran diperkuat partikel keras, komposit diperkuat dengan partikel yang lebih halus menunjukkan pengurangan lebih berapa persen. Ini rasio aspeknya lah dengan dekritiknya untuk logam induk. Persentase volume dalam mesinnya itu 6, 12, 18 sampai dengan 24. Ialah dan persentase pengurangan adalah 14, 2, 98,9, 38,6 dan 19,25 itu untuk masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penguatan memainkan peran penting dalam mengurangi rasio aspek dendritis. Panjang lengan dendritik si penurun karena rotasi alat FSP. Jadi dengan pencampuran tersebut kita menggunakan pin itu juga ada efek sampingnya. Jadi bagaimana mempertahankan rotasinya itu. Rotasinya itu ada volumenya itu dari 6, 12, 18 sampai dengan 24 putarannya. Nah, ini juga tadi di sini juga sudah saya jelaskan. Ini gambar 4-nya. Mikrografik optik dari FSP. Aluminium permukaan komposit diperkuat dengan 6 volume, ya kan, berapa persen? Ada 12 volume Cr32C nya ini. Jadi hasil dalam permukaan kalau dengan mikroskopnya kayak gini. Nanti di PowerPoint ada lagi ya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya ini untuk memecah ukuran partikel dapat diamati dari mikrograf SEM. Ini non keseragaman ya, dalam ukuran Cr3C2 tersebar ke permukaan aluminium dapat dikaitkan dengan beban tinggi yang diberikan selama road VSP bersama dengan tindakan berputar kuat dari alat yang mengarah ke pemecah keramik. Sebuah penyelidikan mendalam pada hasil SEM mengungkapkan bahwa partikel keramik menunjukkan ikatan yang baik dengan bahan metrik aluminium. Jadi campurannya itu yang tadi saya bilang Cr3C2 dengan bahan aluminium itu
punya ikatan yang baik dengan bahan matriksnya. Dan juga kita di sini bisa melihat hasil pantauan survei mikro kekerasannya. Ya, sampai di tahap hasil pantauan ini akan saya jelaskan di gambar dalam gambar 6B. Panduan aluminium ADC 12 mengandung sebagai elemen panduan utama dan memeriksa mikro struktural yang ditunjukkan pada gambar 3A, memastikan adanya titik di dalam bentuk jarum dan sangat sedikit elemen utama di dalam matrik A. Selain itu, kehadiran SI dan berbagai elemen panduan lainnya juga dikonfirmasi ada oleh EDS, analisis spektrum, dan ditunjukkan pada gambar 6A. Ini jelas dari sosok yang ada pada titik analisis. Kehadiran CR3C2 dikonfirmasi. Hal ini juga memberikan pengetahuan yang jelas tentang distribusi homogen dari CR3C2 ke ADC12 metrik aluminiumnya. Ya, nah ini survei mikro kekerasan. Peningkatan mikro kekerasan komposit permukaan perkembangan ditemukan sehubungan dengan kenaikan dalam volume dalam hitungan persen dari CR3C2 tersebar ke permukaan panduan aluminium ADC12 dan hasilnya diplot dalam gambar 7. Peningkatan nilai kekerasan komposit permukaan yang dibuat melalui Fruit VSP dapat dikaitkan dengan 3 faktor utama. Yang pertama, adanya partikel keramik keras yang tersebar di permukaan. Kedua, pengurangan ukuran butir sebagai akibat dari VSP. Dan ketiga, variasi dalam perpindahan panas. Temuan serupa dilaporkan oleh Suganya et al. 21. Sifat metrik tersebut dan penguatan menyebabkan memadamkan pengerasan, sehingga peningkatan karakteristik permukaan komposit permukaan berkembang. Contoh yang dikeraskan memuaskan diambil untuk survei kekerasan, ditunjukkan dalam figur 7. Mengungkapkan peningkatan yang lebih besar dalam kekerasan. Jadi peningkatannya itu lebih besar. Nah, jadi inilah hasil yang ditemukan oleh Suga, yang peneliti ini, yang saya ambil jurnalnya. Tunjukkan dalam figur 7 mengungkapkan peningkatan yang lebih besar. Jadi dengan adanya metode ini, si aluminium itu ringan tapi lebih keras gitu. Artinya dia punya daya tahan yang lebih kuat gitu dibandingkan dengan ADC6. ADC6 jika melakukan metode kehancuran itu dia akan berbengkok. Tapi kalau ADC12 dia akan mengakibatkan pecah. Pengolahan aduk gesekan efektif digunakan untuk membubarkan partikel CR3C2 ke permukaan aluminium ADC12. Ya, berikut panduannya dan karakter mikrostruktural dan mekanik yang sama dilakukan. Karakter mikrostruktural dari AMC dikembangkan melalui mikrograf optik terkena ukuran butiran halus karena deformasi plastik terjadi selama root VSP. Ini kristalisasi dinamis metrik logam dapat meningkatkan karakteristik mekanik dari komposit permukaan berkembang. Mikrograf dari AMC berkembang tersebar dengan berbagai volume dalam hitungan persen. Dari CR3C2 digambarkan ikatan baik antara metrik dan penguatan. Sekali lagi, ketiadaan rongga dan fase merugikan pada antar muka. Penguatan metrik menjelaskan ikatan yang kuat yang berbentuk antara metrik dan penguatan. Dari hasil juga jelas sekali bahwa partikel CR3C2 telah tersebar seragam ke permukaan ADC12 bahan matriks. Mikro kekerasan analisis survei dan spesimen yang dikembangkan menggambarkan nilai kekerasan ditingkatkan dan juga dihitung, dan penelitian bahwa dengan peningkatan volume dalam hitungan persen dari CR3C2 itu kekerasan komposit permukaannya dikembangkan telah ditemukan untuk meningkatkan kekerasan. Jadi intinya dengan metode ini si aluminium ADC12 ini sebenarnya bahannya sudah kuat namun ringkih atau kropos. Dengan metode CR3C2 ini di permukaan aluminium ADC12 bisa meningkatkan kekerasan atau lebih kuat lagi gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahan dan metode aluminium alloy grade ADC12 ini bisa ditingkatkan kekerasannya menggunakan melalui proses Wirecast AD.
dibebankan ke dalam alur pemotong dalam permukaan SI12 pada aluminium, jadi menggunakan bahan campuran. Terima kasih, saya akan sedikit penjelasan tersebut di dalam PowerPoint selanjutnya akan lebih jelas lagi dengan gambar. Terima kasih.